Hai, lagi cari villa murah di Bandung, harga 1 jutaan yang muat sampai 30 orang, fasilitasnya lengkap, ada gym, ada panahan, ada tenis meja, lapang bulu tangkis, sampai kolam renang anak. Dekat tempat wisata dan best view pula. Kalau gitu jangan kemana-mana, tonton review lengkapnya ya. Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Hasan? Ketemu lagi sama keluarga Hasan, channel yang membahas berbagai tempat staycation, tempat wisata, tempat kulineran, dan hidden game yang family budget di Jawa Barat. Menjelang akhir pekan, hari liburan, tahun baru, liburan lebaran, pasti lagi pada nyari villa nih. Dan yang memilih Bandung sebagai tujuan destinasinya bersama keluarga, kita nemu nih satu cottage dan villa yang harganya 1 jutaan, lokasinya di Maribaya, Lembang, Bandung, yang bisa kalian jadikan alternatif dan pilihan untuk tempat berlibur dan berkumpul bersama keluarga. Nah, kita baru sampai tempatnya nih, walaupun cuaca nggak terlalu bagus nih, agak mendung, jadi maaf ya kalau videonya kurang cerah gitu. Nah, ini kalau dari pelangnya, ini nggak disebut villa sih, tapi disebutnya homestay haji gitu. Atau bisa dibilang juga cottage Hajj kalau kalian nyarinya di aplikasi-aplikasi booking di internet. Tapi menurut kami ini masuk ke kualifikasi villa sih. Karena di sini beberapa bangunannya bentuknya seperti panggung gitu ya, dari bambu, kemudian dari kayu materialnya, kemudian ada ruang santai yang semi outdoor, kemudian ada banyak kamarnya juga. Nah, kita booking karena kita sekitar 25 orang lebih, kita booking 2 unit villanya. Nah, villa yang ini villa utamanya karena di sini yang paling banyak kamarnya. Kamarnya yang tadi 1, 2 dan ini 3, 4. Kamar mandinya di sini ada 3. Nah, ini ruang tengahnya. Nanti kita rencananya bakal ngumpul di sini. Ini kamar mandi pertama. Lalu sampingnya itu kamar mandi kedua, ada meja makan, ada kompor, ada tempat wudhu atau cuci piring, ada dispenser, ada kulkas. Untuk peralatan masaknya itu dikasih lagi ya, nanti dianterin gitu. Nah, ini kamar mandi ketiganya. Seperti ini, kamar mandinya besar dan luas-luas, walaupun bangunannya agak sedikit tua gitu, tapi ini emang kesannya tradisional gitu ya, agak mirip bangunan-bangunan di desa, tapi vibes-nya itu villa banget karena tempatnya juga nyaman dan yang penting ini wangi banget teman-teman. Nah, ini kamarnya ya, jadi total keseluruhan kamarnya itu ada 6, tapi yang satu itu nyatu gitu ya, satu pintu tapi ada 2 kamar. Dan terakhir di malam hari kita dapat tambahan kasur juga karena kurang. Nah, untuk ruang keluarganya seperti ini gitu, agak semi outdoor gitu ya. Terus di sini juga ada cafe dan menunya banyak, juga lengkap. Nah, nanti kita pengen jelasin banyak nih ya untuk area-area villanya. Tapi sekarang kita masuk ke unit yang keduanya. Unit yang keduanya ini lebih kecil karena memang kita kekurangan kamar ya. Pengennya nyaman gitu. Setiap orang kebagian tidur di kasur nggak berdesakan. Jadi kita nyoba nyari, tadi kan 6 kamar ya. Ini nambah 2 kamar lagi gitu, biar nggak ada yang di luar. Ini juga terasnya semi outdoor, terus kita juga udah dikasih amenities. Oh iya, tadi nggak sempat ke video, kalau di villa sebelumnya juga itu si handuknya banyak, kita juga dikasih sabun dan sikat gigi juga seperti barusan itu. Nah, untuk unit yang ini lebih semi modern sih ya. Ini lantainya udah keramik motif kayu, tapi TV-nya ini masih jadul, masih TV box. Nah, kalau ini kamar yang keduanya. Nah, ini kamar-kamarnya semuanya wangi laundry ya. Jadi wangi hotel. Terus kita juga disediakan karpet, kemudian ada dispenser juga, ada dapur juga di unit yang ini, dan untuk kamar mandinya di sini cuma 1. Cuman keunggulannya kalau di sini kamar mandinya water heater. Kalau di sana tadi enggak sih ya. Jadi tapi kita ada kompor. Jadi paling kalau mau mandi air hangat kita bikin air panas dulu pakai panci. Nah, lalu di dekat situ ada musola. Nah, ini musolanya luas banget.
Nah, ini musolanya bisa masuk kayaknya sampai 25 orang nih. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian liburan di sini sama keluarga mau sholat berjamaah di situ semuanya juga bisa ya. Kemudian ini untuk fasilitas-fasilitasnya nanti aku jelasin lebih detail lah. Ini untuk cuacanya karena masih mendung, jadi aku shoot sekilas-sekilas aja. Keluarga aku begitu datang mereka langsung main gitu ya. Ada yang tenis meja, ada yang badminton, ada yang nonton. Dan kalau anak-anak walaupun dingin-dingin mereka langsung berenang gitu. Nah untuk kolam renangnya ini lebih ke kolam renang anak sih ya. Kalau untuk remaja bisa lah, cuman kalau untuk banyakan ini nggak bisa karena memang kolamnya juga nggak terlalu besar. Cuman airnya di sini benar-benar jernih, sejuk, dan bersih. Di sini juga banyak tempat santai kayak gini. Nah, ini sebenarnya di belakang villa ini itu ada perkebunan dan kita bisa dengan jelas melihat patahan Lembang di sini. Nanti aku bakal videoin yang lebih cerahnya di siang hari ya. Lalu di sini juga ada dapur terbuka. Di sini terlihat ada beberapa barang yang mungkin milik pemilik villanya, tapi di sini juga ini terbuka, artinya kita bisa pakai toiletnya untuk umum gitu di sini. Nah, ini ada beberapa foto. Ternyata pemiliknya itu salah satu pejabat angkatan darat sepertinya. Kalau ngelihat dari foto-fotonya. Nah, di sini ada kamar mandi juga yang bisa kita gunakan juga. Begitu juga tadi ya, di deket tempat tenis meja itu ada toilet juga. Jadi kalau misalnya lagi berenang kemudian mau ke kamar mandi bisa nggak harus masuk ke villa karena ada kamar mandi umum. Nah, ini kegiatan kita di malam hari, kita sholat berjamaah karena di sini juga cukup luas, jadi kita memutuskan buat di sini aja ngumpulnya. Ini kalau di total kita 25 orang ya, nggak tahu lebih gitu ya kalau sama anak-anak. Dan setelah sholat berjamaah ngaji bersama, kita juga makan-makan, habis itu main games gitu. Nah nanti aku pengen share untuk villa-villa lainnya, karena di sini selain villa yang kita tempatin ini, ada villa yang lebih estetik lagi. Cuman sekarang lagi ada tamunya, jadi belum bisa aku review. Jadi aku reviewnya besok. Nah teman-teman jangan dulu skip videonya, tonton sampai habis biar bisa lihat review dari villa yang satunya lagi. Dan biar bisa lihat view si patahan Lembang di siang hari yang cerah. Oke, balik lagi ke keseruan keluarga Hasan di malam hari. Jadi malamnya itu kita seru-seruan main tebak-tebakan, bersenda gurau, dan main uji keberanian gitu ya. Nah oke, ini dia penampakan di pagi hari. Nah pagi harinya ini udah nggak hujan, jadi cuacanya lebih cerah. Nah ini villa yang aku maksud, tapi sekarang itu masih ada pengunjungnya. Nah sementara itu kita lihat-lihat dulu ya. Nah ini si patahan Lembangnya kelihatan lebih cerah, lebih jelas konturnya. Nah ini penampakan villa yang kita sewa. Dari belakang itu kafenya. Oh ya, untuk sarapan pagi itu jangan khawatir kalau teman-teman gak masak, teman-teman bisa beli aja, itu banyak banget menunya. Aneka soto, lontong, sayur, ada yang keliling juga kayak penjual gorengan, penjual surabi, di depan juga ada bubur ayam. Jadi untuk nyari makan di sini gampang banget gitu ya. Nah, ini area lapangnya tadi ya, lapang bulu tangkis. Kemudian di sini ada area panahan dan kita mau naik ke villa ini buat berfoto, buat lihat pemandangan di si patahan Lembangnya, karena dari villa ini tuh yang paling jelas. Cuman ini saat ini lagi nggak disewain gitu, lagi nggak ada yang pakai, tapi nggak bisa kita lihat juga di dalamnya karena katanya belum dibereskan. Nah, seperti ini teman-teman pemandangan patahan Lembang di pagi hari. Nah, sekarang karena pengunjung villa ini udah pulang, jadi kita diperbolehkan untuk lihat-lihat isinya. Dan ini harganya di 1,2 jutaan. Kalau yang tadi kita dua villa itu dapat di harga 1,8 juta untuk 2 unit villa ya, yang totalnya ada 8 kamar itu cuma 1,8, itu pun di High Season teman-teman. Kita booking di
untuk tanggal 3 Januari, habis tahun baru banget. Nah, ini penampakan villa keduanya yang tingkat 2 itu ya. Mohon maaf ini masih berantakan karena baru ditinggal penyewanya. Untuk kamarnya tadi di depan ada 1 ya. Ini ada 2, ada 3, berarti ada 3 kasur, kemudian dapur, 1 ruang tengah, 1 balkon, alat masak seperti biasa. Di sini ada magicom, kulkas, dan kamar mandinya di sini seperti itu. Kalau tipe villa ini dengan 3 kasur dan 1 sofa sepertinya muat sampai 7 atau 8 orang. Nah, kalau dari sini ini pemandangannya jelas banget ya kalau mau lihat ke Patahan Lembang. Oke deh teman-teman, sepertinya sekian dulu review dari kita. Buat teman-teman yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe dulu biar nggak ketinggalan berbagai info menarik dari kita setiap minggunya. Dan sebelum aku tutup videonya, seperti biasa aku mau rekomendasiin oleh-oleh khas Bandung dan Priangan, yaitu dari Snack Abah. Mereka jagonya basreng Bandung. Produknya enak, halal, dan berkualitas, beda deh rasanya dari yang lain. Terbuat dari bahan baku premium dan bumbu rempah alami, pengiriman aman ke seluruh Indonesia, bisa dibeli dengan retail ataupun bal-balan, dan mereka juga membuka peluang buat yang mau join usaha. Hai guys, udah tahu belum? Cemilan premium seenak ini harganya mulai 8 ribuan aja. Udah pakai bumbu rempah alami dan bahan baku berkualitas, cocok buat cemilan, oleh-oleh, atau topping aneka hidangan. Untuk produk bestsellernya ada basreng pedas daun jeruk dan original daun jeruk. Selain basreng, kita juga ada makaroni yang mantul dan renyah abis. Untuk cemilan manisnya, ada sale pisang yang super manis dan legit. Cobain juga sistik mie yang gurih dan pedasnya dijamin bikin nagih. Snack Abah ini beda loh dengan cemilan lain, produknya nggak asal murah tapi juga enak dan berkualitas. Kita juga membuka kesempatan untuk yang mau gabung bisnis cemilan dengan modal mulai 99 ribuan aja. Yuk cuan bareng Snack Abah, modalnya murah, produknya meriah, untungnya melimpah. Oke deh, terima kasih telah menyimak, sampai ketemu di review berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.